banget jalannya, kayak nenek-nenek naik kursi roda. Pelan banget sambil pasang lampu hazard kan. Masuk lagi ke parkiran supermarket yang tadi gitu kan. Itu udah jerit-jerit, aku udah aduh. Hai semua, jadi ceritanya kemarin ini ada hailstone storm, yaitu hujan batu es. Batunya segede-gede gini nih, segede-gede gitu. Terus kebetulan kita lagi di supermarket beli buah buat bos kecil ini gitu kan. Nah, kita pergi cuma sekitar 40 menit. Terus pas kita pergi juga ya cuman gelap biasa, bukan gelap mendung gitu ya. Jam 5-an kita pergi ke dekat rumah juga, cuman sekitar 5 menit dari rumah supermarketnya. Pas sampai di sana tiba-tiba makin gelap. Terus selesai belanja kita bilang udah deh kita pulang karena udah gelap banget. Terus kita bayar ke parkiran, bayar tiket di di parkiran mobil. Terus keluar mobil, kok mobil-mobil ini pada antri, jadi kan di basement gitu keluarnya. Pas mau keluar itu kok udah pada mobil ini pada nggak mau keluar gitu loh. Jadi ada perbatasan antara dari basement mau keluar gitu kan. Jadi kok mobil ini berhenti, kenapa sih, kok bego banget kan, aku pikir gitu kan. Ini kenapa sih, tinggal keluar aja. Begitu dia keluar dia putar balik. Begitu kita keluar lewatin atap basement itu, parkiran supermarket itu, rasanya kayak di dalam kaleng kongguan digedokin pakai kayu. Gedok. Ini si Noah sampai langsung jerit nangis. Untung ada teman aku, Nancy, yang kebetulan saat itu ikut dan lagi berkunjung di sini dan ikut di mobil, dan dia duduk sama Noah di belakang. Itu Noah tuh langsung jerit yang ketakutan, bener-bener. Aku ngerti sih, aku aja panik. Tapi karena aku di panik mode, jadi aku berusaha untuk tenang. Terus aku bilang sama Nancy, gimana nih, kita nyetir nggak ya, coba nyetir pelan-pelan gitu kan. Baru nyetir 2 meter keluar itu makin parah ketokannya tuh, rasanya bener-bener aduh mobil mau hancur gitu deh. Dan nggak bisa lihat apa-apa gitu. Bener-bener kayak, bukan kalau hujan dipakein wiper kan masih bisa ini ya, masih bisa kelihatan. Itu karena es batu yang jatuh, dan es batunya tuh ditongnya bukan kericik gitu, tapi ditongnya tuh langsung pure gitu loh. Itu cuman bener-bener ada 10 menit ya, 15 menit lah ya Nan, 10 menit lah, bener-bener cuma 10 menit. Jadi kita keluar tuh langsung brus, langsung begitu kan, jadi kita keluar itu langsung baru jalan 2 meter, aku bilang nggak berani, aku langsung di lampu merah aku puter gitu kan. Dan itu bener-bener pelan banget jalannya, kayak nenek-nenek naik kursi roda, pelan banget sambil pasang lampu hazard kan. Masuk lagi ke parkiran supermarket yang tadi gitu kan. Itu udah jerit-jerit, aku udah aduh takut banget gitu kan. Terus akhirnya masuk lagi dan mobil semua juga akhirnya pada mandek gitu kan. Udah keluar, gila, ini peletak parah banget, bener-bener batu es. Terus kita balik lagi masuk, coba lihat, ini hujannya, bangke. Noah sampai nangis jerit-jerit. Oh my god, ice rain. Noah was crying. And we went back inside Metali. Oh my god. Ice rain. Guys. Stone ice rain. So scary. Itu udah bener panik. Terus akhirnya aku tunggu di situ sekitar 5 menit. Abis balik lagi itu tunggu 5 menit. Terus Nancy bilang kayaknya udah reda deh gitu. Terus udah mulai kelihatan jalanannya. Tadinya kan bener-bener yang putih, kayak bener-bener nggak kelihatan apa-apa karena kayak es batu terjun gitu kan. Terus akhirnya kita bilang oke, coba aku bayar parkir. Jadi aku pergi ke bayar parkiran. Parkir ini kan basement 2. Bayaran parkirnya tuh di basement 1.
Mau naik lift aja nggak bisa karena air bocor semua dari lift itu, kerucuk. Aku pikir nih kalau masuk lift nih nanti korslet nggak bisa keluar, waalaikumsalam, lebih parah lagi. Akhirnya aku naik tangga darurat ke basement 1 untuk bayar parkir. Itu orang antri dan itu udah mulai air ngembang. Terus akhirnya bayar antri, selesai bayar itu terus aku keluar lagi ke mobil. Oke, kita berani ya jalan gitu, dudukin lagi Noah udah mulai tenang, udah digendong-gendong kan. Nanti aku attach footage-nya ya. Terus habis kita keluar pelan-pelan itu, dan bener-bener setelah 15 menit itu ya, itu bener-bener terang. Maksudnya terang dalam artian nggak ada gerimis sama sekali pun, nggak ada. Jadi berhenti, jadi kayak satu ember es batu dituang bruk gitu, selesai gitu. Tapi es batunya tuh yang embernya tuh yang segede pulau gitu kali ya, bruk. Jadi langsung wah gila, bener-bener itu ngeri. Dan itu pengalaman pertama aku di sini hailstone. Well, pengalaman pertama hailstone dikala kita ada di luar. Nah, setelah itu pas kita mau pulang, macet kan, karena mobil semua. Loh, kok ini jalanan nggak bisa kayak jalanan tuh ditutup gitu. Ambulan sudah pada lewat ngeong, dan kita kan harus minggir. Ambulan harus ada first priority gitu ya. Terus kita keluar di ambulan itu, biarin ambulan lewat, terus mobil-mobil kok pada balik. Akhirnya kita nekat balik aja, udah deh muter balik, mungkin nggak bisa ditutup. Ternyata aku masukin fotonya di sini. Itu jalanan depan kita itu, karena dia jalannya agak rendah begini, kayak ada lekukan gitu ya. Di situ air menggenang dan nggak bisa dilewatin. Untungnya kita putar balik gitu. Kalau ada beberapa mobil yang mungkin nekat gitu ya. Jadi itu air campur es batu. Jadi kayak ya gitulah, kayak cendol ngambang-ngambang di atas. Terus kita putar balik pun masih macet. Untungnya Noah itu bisa tenang. Terus muter mau jalan yang satunya lagi juga ditutup juga. Bahkan bis-bis juga udah nggak bisa lewat gitu kan. Terus kita harus bikin detour, jalan ke yang lebih jauh, muter gitu kan. Nah, sampai akhirnya perjalanan yang 5 menit ke rumah itu akhirnya jadi setengah jam. Lebih 40 menit hampir sampai rumah. Nah, pas kita pergi itu kan masih terang benderang, nggak ada tanda-tanda hujan. Dan rencana cuma pergi belanja deket kan, cuma setengah jam gitu loh, cuma pergi beli buah pulang. Jadi kita punya ini nih, punya awning ini tuh terbuka karena panas kan, kita buka gitu loh supaya balkon ini nggak kepanasan gitu kan. Ya siapa yang nyangka bahwa tiba-tiba ada typhoon, badai, jadi hujan es sama angin yang begitu besarnya, yang akhirnya aku kasih lihat ngerusak. Ini tadinya juga dibuka tapi udah miring terus akhirnya nih, jadi dia mengsle, ibaratnya bengkok ya kan, tapi masih bisa digulung, tapi ini harus dibenerin. Dan yang satu tidak beruntung, dia roboh dan patah ke tetangga di bawah. Tuh. Bahkan itu kitirannya Noah ini sampai patah karena bener-bener badai. Terus fotonya kayak begini, aku masukin footage. Inilah keadaannya pas kita pulang ke rumah, suasana balkon udah hancur. Dan cukup kaget karena lihat awningnya udah ada di bawah. Dan ini sekarang kita lagi bongkarin ini. Jadi ini hancur, terus itu pot pecah. Sebentar nak, ini Noah nungguin kita kerja bakti karena papanya lagi kerja juga kan. Ini tadi bantal-bantal yang dari sofa ini tuh terbang di sana semua. Ini bantal itu aja di sana. Jadi sekarang kita bongkarin, ini mau kita buang. Jadi nggak pakai kayu lagi. Dan ini tukang awningnya besok datang. Untung kita punya asuransi. Jadi asuransi yang bayar karena ini termasuk accident ya. Walaupun sebenarnya ada peraturan di sini kalau misalnya ninggalin rumah ini harus di roll ya, tapi bener-bener aku tuh nggak nyangka kalau nggak akan ada tiba-tiba badai yang jreng begitu loh, badai yang bener-bener jreng. Iya nak, kasihan Noah. Jadi ya begitulah,
cerita hari ini bahwa kita semua kerja bakti. Dan Noah jadi agak terbengkalai sedikit karena kita beresin ini. Iya sayang. Iya. Noah oke? Noah oke? Udah makan, tapi Noah udah makan. Noah udah makan ya dek ya? Tolong mama yuk. Noah udah makan, udah minum susu. Cuman dia bosan jadi gak ada yang ngajak main ya sayang ya. Nah, ayo gendong mama yuk. Kasian. Kemarin dia bener-bener takut banget loh. Gendong mama. Gitu, jadi Noah tuh bener-bener ketakutan dan apa ya? Ya itulah kayak tong kosong nyaring bunyinya digedok-gedok pakai kayu. Jadi Noah jerit-jerit, kasihan banget ya. Terus akhirnya kita tenangin di garasi parkir itu dan akhirnya ya mau tenang untungnya, dan puji Tuhan kita sampai ke rumah dengan selamat. Itu aja sih yang paling penting. Nggak ada apa-apa gitu ya, karena bener-bener itu ambulan tuh udah nyiung. Mungkin ada orang yang dengan kondisi lagi jalan-jalan di danau, itu kan nggak ada talang-talang ya, nggak ada peneduh ibaratnya, cuman pohon. Nah kalau hujan air masih oke berteduh di bawah pohon. Nah ini hujan es sama aja, itu bisa benjol. Mobil aku atapnya penyok-penyok, nanti aku mau lihat. Tapi kata suamiku tadi pagi pas dia lihat di di garasi, kita punya garasi basement sih. Tapi ya itu selama cuman 2 menit kita berapa meter keluar parkiran itu yang akhirnya putar balik itu udah cukup bikin atap mobil aku penyok-penyok gitu. Aku kasih lihat deh segede apa nanti es batunya. Aku pasang footage-nya juga. Oke, sampai di sini dulu curhat singkat karena kita masih banyak banget kerjaan dan Noah masih harus bobok siang lagi nih. Bobok siang, udah makan siang dia. Sampai ketemu lagi, nanti aku update. Begitulah kalau lagi badai di Switzerland. Badai yang tidak terduga. Dan semua harus dibikin sendiri. Oh iya, ada yang mau aku kasih tahu. Ini kita bongkar-bongkar sendiri ini karena kayu ini harus dipisahin dari si plastik. Karena kalau kita langsung buang begitu aja dengan kondisi plastik nempel di bawah kayunya ini, kita harus bayar 300 franc. Itu kita buang sendiri ya guys. Kita buang sendiri, bawa ke tempat pembuangan itu tetap bayar 300 franc. Nah, kalau dipisah-pisahin begini, kita bisa buang kayunya sendiri, ya kan, plastiknya sendiri, dan itu cuman bayar 50 franc lah kurang lebih. Jadi ya, kalau di Indonesia enak banget, kita tinggal panggil tukang angkut, banyak pemulung-pemulung yang dengan senang hati menerima dan gratis gitu. Di sini kita udah buang sendiri, bikin sendiri, dan itu masih bayar, mahal lagi. Jadi ya, PR banget. Ya udah. Kalau begitu sekarang kita mau lanjutin beres-beresnya. No, jangan, itu yaki. Ya, ini sementara hasil hari ini segini dulu karena bornya habis baterai. Buat buka skrupnya itu habis baterai, jadi harus dicas dulu. Tapi udah lumayan rapi. Yang daerah sini udah keangkat semua. Sini udah, cuman tinggal sebelah sana. Jadi ini sofanya masih harus diangkat. Terus habis itu aku nggak mau pasang parket ini lagi sih. Rencananya aku mau beli outdoor carpet. Ini kan memang di luar, di sini tadinya buat ini. Terus aku mau beli lagi yang buat di sini, yang gede sama yang di sini. Kasih karpet aja, nanti ini disapu. Jadi Noah bisa beli kolam plastik di sini main air. Oke. Nanti kalau udah kelar diupdate lagi. Ini ada footage dari stasiun Zug yang di dekat rumah. Itu sampai banjir begini, air masuk walaupun cuma 10 menit ya. Karena hujan es, saluran-saluran keblok, jadi airnya masuk semua ke dalam stasiun. Tuh, coba lihat.
bener-bener kayak buih. Kalau ini restoran yang atapnya kaca pada pecah, jadi air hujan masuk semua ke dalam. Ya, jadi sementara segitu dulu. Besok mungkin kita lanjutin lagi, beresin yang di sebelah sana. Oke, itu sekedar curhatan dan cerita kemarin. Cerita singkat. Dan ya nanti kalau balkonnya udah selesai ditata ulang, direnov ulang, nanti aku bikin update lagi, aku kasih lihat. Oke? Thank you for watching. Bye.